أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Kita lanjutkan kajian kitab Nasaih Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kemarin ayahanda kami menjelaskan tentang hak suami dan istri. Saya tidak tahu selesai atau tidak, tapi yang pasti tadi kita melanjut masuk kepada keistimewaan nikah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Wa'lamu rahimakumullah, ketahuilah wahai kalian semua, semoga dirahmati oleh Allah. Anna lin nikahi fadlan, sesungguhnya nikah itu memiliki keistimewaan, wa fawaida, dan faedah itu apa? Keuntungan, wa manafi'a, dan kemanfaatan, dunyawiyatan wa ukhrawiyatan, baik dunia maupun akhirat. Jadi ada berapa tadi? Ada 3. Pertama tadi apa, Baskoro? Kemuliaan. Yang kedua apa? Keuntungan. Yang ketiga apa? Kemanfaatan, baik dunia maupun akhirat. Itu nikah. Waqad warada targhibu fihi kitaban wa sunnah. Motivasi nikah ini banyak, baik Al-Quran maupun sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadis Nabi, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Hei kalian, nikahilah ma taba lakum, sesuatu yang baik bagi kalian. Jadi cari yang baik nih. Minan nisa, dari perempuan. Pasti kenian man, yang dinikah itu perempuan. Kagetlah 3 bulan ternyata bukan perempuan, ya, icak perempuan nanti, ya. Masna 2 ke, wasulatha 3 ke, waruba atau 4, silahkan, ya. Tapi kalau tidak sanggup, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau memang tidak sanggup berlaku adil, Pak Yul, tidak usah macam-macam.
Ya. Fa in khiftum, tentu rasa takutnya ini bukan karena takut sama istri. Rasa takutnya takut sama Allah, ya. Jadi biar jangan macam-macam, kaget jadi anekdot di alam kubur. Kamu tergolong orang-orang yang tidak takut dengan Allah, tergolong orang-orang yang takut dengan istri. Kenapa? Istrinya cuma satu. Ini Ustaz Ali jawab, aku bukan takut dengan istriku, tapi aku takut dengan Allah, di mana aku takut nanti aku tidak mampu berbuat adil, justru akan mendatangkan murka Allah. Murka istri itu mudah, yang repot itu murkanya Allah, ya. Malah mohon maaf, kalau dari sisi hebat Mang Ali. Kalau Mang Ali lagi marah sama istri, bahaya. Suami marah sama istri, bahaya. Apalagi sampai tidak ridho. Hati-hati, ya. Kalau sekadar istri tidak ridho, suami nikah lagi, tidak pengaruh apa-apa, ya. Tapi kalau seandainya baskoro nikah 2, nikah 3 tidak adil, bukan karena tangisan istri yang jadi bahaya, tapi penilaian Allah. Ini wong awak dak adil, ya. Buktinya apa? Banyak orang yang menikahi 2, 3, tapi yang pertama ditinggalkan, ditelantarkan. Tunggu saja azab Allah akan datang. Ini thariqahnya Habib Umar. Nah, ini thariqahnya Habib Umar, Mang Ali. Kalau orang mau menikah lagi, jadikan istrinya itu hurul ain. Istri pertamanya apa? Hurul ain. Apa? Bidadari pandangan matanya. Contoh, kalau seandainya istrinya sebelum ini dapat 5 juta, jangan dikurangi karena dibagi 2. Nah, ini banyak orang yang keliru. Nah, saya lebih setuju dengan thariqahnya Habib Umar, ya. Habib Umar berlaku adil itu, Pak Ari, bukan berarti samurato. Sama, tidak. Bedakan, ya. Yang lebih bagus itu lebih memahamkan yang kedua, ketiga daripada memahamkan yang pertama. Ini yang repot, lebih memahamkan yang pertama untuk yang kedua dan ketiga. Ini kata guru saya, aku juga tidak tahu prakteknya nih kakek, entah di Lauhul Mahfud adonian apa tidak, jangan-jangan sikok nih lah, ya. Tapi yang pasti, mau 1, mau 2, mau 3, rasa takutnya kepada siapa? Jangan kemana-mana ya Pak Ali, Pak Ali, ya. Dan jangan ada rasa berani-beranian. Jangan ada rasa berani-beranian. Maksudnya apa rasa berani-beranian? Contoh, nengok kawan lebih dari sikok, kalau nak berani-berani. Lah, semua orang punya hukumnya masing-masing. Ingat Pak Yul, hukum nikah mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, ada 5. Ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. 5 hukum. Kalau tidak sampai adil, berarti hukumnya apa? Haram. Hukum dasarnya apa? Mubah. Jangan main sunnah-sunnah main. Ini banyak orang, mohon maaf Bang Ali, nikah 2, nikah 3 sunnah. Lah, hukum dasarnya mubah. Hukum dasarnya apa? Ini mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i, mau nikah 1, mau nikah 2, mau 3, hukum dasarnya apa? Mubah. Akan menjadi sunnah kapan? Kalau memang sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini mohon maaf, ini sedikit nyinggung ini. Kalau ada orang yang berpoligami, yang lebih besar apa? Rasa sabarnya apa rasa syukurnya? Rasa sabar. Syukur. Rasa sabar. Ya.
Ya ini mohon maaf Mang Ali, saya ada melihat dari Abu Ya Asy'ari itu, ya anak-anaknya ketika ada yang beristri lebih dari satu, sobar sampai dipukul kepalanya oleh istri pertama pakai piring, tidak boleh marah. Loh kenapa? Hatinya lebih pecah daripada piring yang dipukulkan di atas kepala. Ya, itu cara nak meluluhkan hati mereka. Makanya aku belum sanggup nak mecah ke piring di pojok kepala. Hah? Nah ini hukum ya. Ini ngaji ini bukan berarti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi, apa yang dipraktekkan oleh baginda Nabi kita sudah pasti bisa, belum tentu. Jangankan untuk nikah, sholat awabin habis maghrib saja, mohon maaf, kita tinggal. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah saja, kita sering tinggal. Apalagi bab-bab keadilan seperti ini. Ya ala kulli halin. Intinya pernikahan itu ya sebuah yang sangat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahilah wanita-wanita minkum dari kalian, wassalihina dan carikan menantu-menantu yang soleh, min ibadikum dari hamba-hamba kalian, wa imaikum, apa imaikum? Dari budak-budak kalian. Maka ini ya, kesolehan ini penting. Ya. Soleh di mana? Soleh antara dengan Allah. Yang kedua apa? Soleh antara dia dengan manusia. Ini mohon maaf Pak Yul, walaupun Pak Yul punya hak terhadap, bukan punya hak, punya wewenang besar terhadap istri sampai dalam bentuk izin, ya. Tapi jangan merasa bahwasanya kita menjadi penghalang buat istri kita untuk apa? Untuk baik sama orang tuanya, untuk baik sama siapa? Dulur-dulurnya. Justru Pak Yul harus jadi fasilitator, ya. Karena apa? Dengan begitu memudahkan, ya, memudahkan. Dan otomatis ini menyentuh kemanusiaan siapapun. Nah, Pak Yul bayang enggak kalau punya anak betino dinikahi oleh lanang manapun, lalu lanang itu bilang, jangan ketemu dengan bapak kau. Hah? Apa perasaan Pak Yul kira-kira? Hah? Nah, kenapa enggak main ke rumah lah 3 tahun? Enggak dilarang suami. Apa perasaan Pak Yul? Ya, jangan. Dan Pak Yul akan menjadi seorang suami yang menjadi sebab putus silaturahim. Fahadha min babil itsm, ini dari dosa. Kecuali suaminya berkata seperti ini, seperti dalam cerita sahabat. Kan suaminya tidak tahu ada masalah apa. Wahai istriku, kau jangan pulang. Kau jangan keluar rumah sampai aku pulang. Itu lain bab. Ini kalau baca hadis tuh kadang-kadang tidak tahu asbabul wurudnya, tidak tahu hal wal makolnya. Ya, ketika suami lagi perang zaman sahabat, tidak ada handphone, ya. Maka dia meluang, walaupun orang tuanya sampai mati, kata Rasulullah, apa? Ibumu ada di surga. Kenapa? Karena suaminya tidak mengizinkan, bukan karena kebencian. Karena memang tidak tahu keadaan. Dan istrinya berpegang teguh dengan siapa? Dengan izin suami. Aku ini dipegang teguh. Walaupun putrinya itu, kalaupun balik, pasti diizini sama suaminya. Ya. Takut apa? Karena apa? Takut fitnah nanti. Itulah bedanya. Makanya kalau menentukan hukum, jangan heran kalau ada ulama mengatakan kadang-kadang ketentuan hukum itu berubah karena kondisi dan alasan. Ya. Apalagi hukum-hukum yang memang sifatnya apa?
Ilahnya tergantung kalau ilahnya masih ada atau ilahnya tidak ada. Ya, ini bab usul lah, bab usul fikih. Karena memang kalau orang tidak ngerti usul fikih itu susah nak memahaminya. Kalau Syekh Don paham dia. Ya, dia adalah sudah tingkat Syekh Nawawi. Ya. Iyakunu fuqara, jangan takut kalau kamu fakir, baskoro, oi lah tua. Ya, iyakunu fuqara, kalaupun kamu fakir, jangan takut. Kenapa? Yughnihimullah. Allah akan berikan kekayaan, kecukupan. Kekayaan di sini mohon maaf Pak Yul ya, bukan duit rekening di banyak. Kekayaan di sini maksudnya apa? Kecukupan. Ya, kecukupan. Yughnihimullah min fadli. Dari mana? Dari kemuliaan Allah. Wallahu wasi'un ali. Ya. Awas. Maka jangan heran Mang Ali kalau anak-anaknya nikah, ngapa rezeki aku tidak sebanyak dulu ya? Karena rezeki anak-anaknya sudah pindah ke salurannya sendiri masing-masing. Kalau Pak Yul sekarang ada bayar untuk sekolah anak, ada bayar untuk kuliah anak, karena semua saluran di satu keran. Ya, nanti jangan heran kalau anak kita nikah, yang kedua nikah, yang ketiga nikah, lo kok tidak cak dulu ya? Karena sudah tinggal satu pipa Pak, ini Mang Ali. Sekarang 2 pipa, Mang Ali sama Bibi, 2 pipa. Dulu anak pertama, anak kedua, anak ketiga, jadi wajar kalau lagi banyak, gitu loh. Maka jangan ada yang istilah kau nih ngabisi duit wong tua, enggak, itu duit dia, cuma lewat kita. Ya, nasihatnya jangan begitu, nak, jangan buang-buang rizkimu. Itu yang benar nasihatnya. Nah, jangan buang-buang rizkimu. Saat engkau belajar, rizkimu lewat ayah. Ayah keluarkan untukmu. Kalau kau buang, engkau yang membuang rizkimu sendiri. Nah inilah, kadang-kadang kita ini belajar nikahnya terlambat. Ya, belajar nikahnya lah nikah. Nah, kalau pahami dulu memang di Yaman tuh begini, Mak. 1 bulan kursus nikah. Sampai mohon maaf, bagaimana teknis hubungan seksual. Tuh. Sampai begitu. Ya, karena ulama itu ilmunya besar. Pertama, bab hak suami dan istri. Harus ngerti. Apalagi sekolah kita tidak ngajarin itu. Ngajarinya 1 tambah 1, 2. Kimia, rumus-rumus kimia. Ilmunya ilmu profesi, bukan ilmu pendidikan. Boleh cek. Pak Yul ngerasa tidak sekolah kita semuanya ilmu profesi, bukan ilmu pendidikan. Kalau Pak Yul tidak ngaji, tidak dapat ilmu itu. Ya, ilmunya ilmu profesi. Oke, lanjut ya. Jadi jangan takut Mas Koro, sudah ambil keputusan, cepat. Jomblo. Apalagi Sepdon. Cadak katik tujuan hidup. Min fadlih, wallahu wasi'un alim. Itu diantaranya dalam Al-Quran. Dan bagaimana dari sunnah Nabi? Ya ma'syarasy syabab, pemuda-pemuda. Mas Koro pemuda belum atau bapak-bapak nih kira-kira? Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah punya kemampuan. Kemampuan di sini apa? Secara fikih dilihat dari apa? Hubungan seksual. Jadi kalau laki-laki itu, ya Pak Yul anak kita nih, sudah ketengokan apa namanya? Keperluannya terhadap perempuan, masyaallah apa? Ya, kemampuan untuk itu. Nanti kalau yang namanya mampu beli mahar, mampu beli ini, itu aridi namanya. Tapi yang paling pokok kemampuan dari apa? Sisi fisikal, sisi biologis, ya. Nanti baru ke sana nih, baru tujuannya kemana? Bisa memberikan mahar, ya. Sayyidina Ali kan maharnya cuma apa? Hah? Malah ada yang maharnya apa? Ya, baca Al-Qur'an. Tuh, pas orang apa? Baca kulhu. Enggak apa-apa. Atau baca tahlil. Bapaknya panggil sini, aku tahlilin kau. Ya. Aku tidak punya mahar. Apalagi Julaibib. Maharnya mau jual pedangnya. Ya, ala kulli hal. Jadi
Itu ya. Wa angki apa nanti? Man islamikum ba'afal yatazawwaj, menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Tuh hubungannya ke mata nih, hubungannya ke mata. Kenapa? Fisik, biologis. Laki-laki itu kalau sudah ada kemampuan, ya, sudah kuat keinginannya untuk menikah. Anda tahu man ini, kalau dari sisi badan ada baahnya. Apalagi dilihat dari sumber rizkinya ada. Kalau nak nunggu cukup, ya tidak cukup-cukup. Manusia ini tidak kata istilah cukup. Yang ada itu terpenuhi. Ya, baik itu 70%, 80% atau 100% atau lebih. Ya. Jadi orang miskin itu tidak terhalang untuk nikah. Orang fakir tidak terhalang untuk nikah. Tidak terhalang. Tinggal wanitanya mau nerima mahar berapa. Abang, aku tak menerima mahar apa-apa. Apalagi Hasani, modal kolor toh. Ya. Loh iya kakak yang mau proses nikahnya kok. Ya lah ala kulli hal. Ada modal tapi tidak seperti orang-orang. Tapi karena keluarga yang perempuannya nerima, oke, no problem. Karena kan pikiran orang ini mengalih nikahnya besar, pestanya, keyboardnya nak, organ tunggalnya nak yang double, ya. Ya Allah. Saya termasuk nikahnya yang tidak mewah. Fa innahu aghaddu lil basar. Makanya kadang-kadang terlalu mewah juga khawatir ya. Fa innahu aghaddu lil basar. Intinya nikah itu apa? Jaga mata. Makanya pas korona nih gimana nih baahnya? Dengan perempuan masih desir-desir enggak nih kira-kira? Hah? Kuat enggak kira-kira baahnya? Ya. Kuat enggak baahnya? Kalau duit kakak yakin insya Allah sulit-sulit bisa diupayakan. Benar Pak Yul? Benar enggak kira-kira? Benar enggak Mas Lukman? Sulit-sulit bisa diupayakan. Mang Ali punya pengalaman urusan itu. Ya. Punya pengalaman kalau di sini. Hasani juga sama. Sulit-sulit urusan duit nih. Ya mohon maaf. Lambung perut ini tergantung biasa makannya apa. Kalau biasa makannya dikit, sempit dia. Kalau biasa makannya banyak, besar dia. Tergantung. Buktinya kita puasa, baru buka minum air, sempit. Karena sudah ditekan dari awal. Maka mohon maaf, urusan makan, wah makan 3 kilo tidak cukup, makan 4 kilo cukup. Tergantung. Tergantung. Man nggak tengok, makannya ya biasa-biasa baik. Cireng dulu lah. Ya. Tidak perlu nak pizza, hamburger, ya, apalagi itu istilah-istilah sekarang ini, spaghetti, tidak perlu daging suwir-suwir. Kita ini diinjak pecel lele, belaju, telok selama seminggu, macam-macam tuh, telok bulat, telok dadar, telok mata sapi, telok orek-orek. Telok campur mie. Urusan makan itu sudah. Apalagi Allah bilang makan itu bukan di lidah, asar pelut lapar enak. Kenapa Nabi ngomong makan itu nunggu lapar? Karena kalau sudah lapar pasti enak. Makanya kalau ada orang makan nyari selera, itu bukan lapar. Kalau wong sudah lapar, tengok santri Pak Yul, sambal, bumbu rendang, tahu bumbu rendang? Rendang itu dagingnya katik lagi, tinggal bumbunya be. Oh itu sudah seperti makan di dampingi bidadari. Njuk nasi kocok plastiknya, tumpahkan, ya Allah. Mungkin pas asrama di polisi juga sama mungkin. Wong kakak dulu, saya dulu makan Indomie pakai ember juga sehat. Airnya air dingin. Wena, apa yang bikin wena? Pak Yul mungkin jijik nengoknya karena tidak lapar. Ini kita ada gorengan, tidak lapar. Tapi kalau santri kita menjem dikit, seput. Ya.
Maka ini kenapa ba'ah itu saya bilang ba'ah ini adalah biologis. Maka nanti kalau Pak Yul nengok anak kita sudah SMA, jangan tabu nanyo. Nah, ayah kepengen kamu kuliah, tapi kamu sendiri gimana? Sudah ada belum dorongan nikah? Ya, seperti ibu sama ayah dulu sibuk nanyoin aku habis SMA. Menak nikah nah, man belum kuliah gitu. Belum ya? Kalau belum nian. Ya. Tapi jangan malu kalau memang nak nikah ngomong. Makanya saya pas balik itu belum nak nikah sebenarnya. Setengah tahun di Indonesia tidak tahan. Karena di Yaman mohon maaf, kanan jenggot, kiri jenggot, depan jenggot, belakang jenggot, di bawah jenggot. Tengok di sini, ya Allah, ya perempuan cantik di mana-mana, yang tidak berpakaian. Nah ya juga aku dah kuat 6 tahun aku kuat dak nengok betino. Di sini aku ya Allah minta nikah, tidak tahan lagi. Pilihannya dua, nikahi aku atau santri hamil galau. Ya, maka itu ba'ah namanya. Makanya kita ini bukan apa-apa, urusan duit. Mohon maaf, berapa banyak bujang tuh buntu. Kalau sudah nikah, ada aja jalan yang keluar. Ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsanu lil farji, menjaga mata dan menjadi benteng kemaluan kita. Ya. Jadi nikah itu apa? Menjadi benteng kemaluan. Ya. Maka mohon maaf, bab seksual dalam nikah itu mengali itu bab ibadah. Bahkan dihitung sodakoh. Maka Mang Lukman balik ini sodakoh lah. Ya. Dan mohon maaf, suami istri itu dengan permintaan yang baik tidak jadi masalah. Ya. Fa'tu harthakum anna syi'tum, datangi harthakum, apa? Tanaman kalian, ladang kalian, anna syi'tum, sesuai dengan yang kamu inginkan, dimusyawarahkan, diobrolkan. Illa ad-dubura, kecuali dubur. Ya. Mohon maaf, sampai ya ini malu saya nak nyebutnya bab fikihnya. Kalaupun kita harus ya ada sesuatu hal yang luar biasa, ada hukumnya makruh. Tapi tidak sampai haram. Yang haram cuma ad-dubur. Kenapa? Apa yang menjadi istri halal. Bahkan ada ulama mengatakan istri dengan suami itu tidak ada aurat. Tidak ada aurat. Mafi aurah. Mohon maaf kalau Pak Yul buka-bukaan di kamar tanpa sehelai kain pun mafi aurah. Karena satu sama lain tidak ada aurat, batasan tidak ada. Kalau ayah sama anak ada aurat. Kata siapa ayah sama anak tidak ada aurat? Ada aurat. Ada aurahnya. Tapi kalau suami sama istri, no aurat. Hanya ada yang dimakruhkan seperti melihat kemaluan. Ya, melihat bukan terlihat. Melihat tuh melihat. Menjeliti namanya. Kalau terlihat tidak mungkin lah tidak terlihat. Ya. Dan mohon maaf, buang kotoran saja. Kita kadang-kadang sering melakukan hal yang makruh, apalagi aku. Contoh kita buang air besar, ditengokin yang merah ya, hijau. Ya itulah kotoran gitu ya. Hijau. Nah itu makruh sebenarnya. Ya, itu makruh. Ya. Nah, ini yang memang harus kita pelajari. Ya, wa ahsanu lil farji. Jadi kita ngomong sama nih anak kita, tidak jadi masalah. Nah, ayah kepengen kau selamat pernikahan. Apa? Kemaluannya, pandangan matamu terjaga. Nah ini kan di sekolah tidak ada. Tidak ada. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Kalau tidak bisa, mohon maaf, puasa. Nah ini Mas Koro, puasa tidak. Puasa ini. Ya, kenapa?
Fa innahu lahu wija, sesungguhnya puasa bagi dirinya wija, ya, punya menjadi obat, menjadi benteng. Tapi kalau sudah terlalu, ya puasa juga tidak jadi tembus itu, ya, angel. Cak mana Pak Yul? Masa tidak nahan dengan puasa kira-kira? Insya Allah. Makanya ini kata Syekh Nawawi, Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, apa kata beliau? Ya, an-nikah afdalu, ya, min apa namanya? Ya. Jadi maksudnya gini, orang yang nikah itu jauh lebih luar biasa daripada orang yang istighal bil ibadah, sibuk dengan ibadah, bukan ibadah wajib ya, ibadah sunnah, ibadah sunnah. Kenapa? Karena dengan nikah ada sesuatu hal yang dipenuhi tidak bisa dengan apa? Zikir dan wirid. Tapi kalau dengan nikah, hubungan seksual ada terpenuhi yang tidak bisa terpenuhi zikir, dan habisnya bisa zikir. Alhamdulillah. Ya, Sebdon tidak tahu aku. Ya. Masya Allah. Serius. Makanya ada hadis-hadis yang walaupun diperdebatkan oleh ulama. Contoh, istri mencium tangan suami seperti mencium hajar aswad, batu hitam yang di Ka'bah itu. Apalagi yang memang suaminya hitam nian, ya, itu hajar aswad asli, ya. Istri atau suami mencium kening istri, berguguran dosa. Bahkan Nabi mengajarkan suami istri itu kalaupun tidur dalam satu selimut, ya. Itu yang saya bilang tadi. Dalam zikir ada yang tidak bisa dipenuhi oleh sebuah pernikahan. Apa di antaranya? Al-mu'asyaratu bil ma'ruf. Apa al-mu'asyarah? Perilaku romantisme antara suami istri tidak bisa dengan zikir. Bahaya kalau Mang Lukman sama Pak Yul berzikir saling romantis. Allah. Tapi kalau suami istri bisa. Masya Allah. Ya. Aku ini malu sebenarnya nak, karena ada Mang Ali di sini. Ini Baskoro nih yang khusus pegang tangan. Ya Allah, bagusnya ciptaan Allah. Muji Allah. Hah? Tuh. Masya Allah. Mohon maaf, demi pernikahan, Baskoro itu boleh ngintip wajah. Kalau sekarang kan tidak perlu lagi ngintip. Mau tengok, kirim foto deh, ya, main ke rumah. Tuh, sampai sebegitunya, saking bolehnya saking cari jalan untuk menikah. Ya. Nah, sebagai motivasi sedikit, saking pentingnya nikah ini terkait khusus hubungan seksualnya, Sayyidina Umar bin Khattab pernah lewat di depan rumah seorang janda yang lagi merintih. Apa katanya? Laula akhsha rabbi, kalau bukan karena aku takut dengan Tuhanku, sudah aku biarkan laki-laki untuk berada di kasurku. Nah. Sayyidina Umar dengar itu bergetar. Bukan karena dengan sendal jepit bergetar. Nengok umat lah sudah begitu menahannya sampai negara ngurus ini. Bayangkan Pak Yul, negara memperhatikan. Kenapa? Karena suaminya dikirim, diutus untuk jihad fisabilillah. Dengar kayak gitu langsung ketemu dengan Hafsah. Wahai Hafsah putriku, istri Rasulullah, engkau istri nabiku. Ada yang aku mau tanyakan, berapa lama perempuan itu bisa menahan rindunya dengan suami? Tidak bisa lebih dari 3 bulan atau 4 bulan.
Langsung kirim surat, tentara-tentara yang sudah lebih dari 3 bulan balik. Ya, ini ada Bang Thoyib 2 tahun tidak balik. Ayolah, mecot ini. Mecot. Ya. Nah, kalau Sepdo ini Bang Tulup, bukan Bang Thoyib. Allah, ya. Maka kayak Baskoro, Sepdon banyak puasa, Man banyak puasa. Ahsanu untuk menjaga mata sama menjaga kemaluan. Ya, Masya Allah. Ustaz, macam mana kalau ada orang suami yang tidak cukup dengan 1 istri? Ya itu. Kalau tidak cukup kadang-kadang posisinya menjadi wajib untuk nambah. Apalagi punya istri yang mohon maaf mungkin sudah tidak sanggup lagi untuk memenuhi apa yang menjadi keperluan suaminya. Jangan kita ngomong kanjinian kau ini, normal berarti. Ini hukum fikih. Yang kalau menurut ledekan orang, ya, ledekan orang. Sekarang kalau ada yang nanya sama Pak Yud, kenapa Islam itu mengizinkan poligami? Abu Hasan jawab, Islam bukan mengizinkan poligami, membatasi poligami. Apa tadi? Islam apa? Islam bukan mengizinkan poligami, tapi apa? Karena dari zaman dulu semua lanang itu apa? Semua nabi. Nabi Ibrahim berapa istrinya? 2. Makanya ada anekdot. Ada keluarga Nabi Ibrahim. Apa keluarga Nabi Ibrahim? Suami istri soleh semua, sama anak-anak. Ada keluarga Nabi Nuh. Keluarga Nabi Nuh, siapa yang tidak soleh? Anaknya. Suami istri soleh. Ada seperti Nabi Lut, suami soleh, anak istri tak soleh, ya kan? Nabi Lut. Ada yang seperti Fir'aun, suaminya tidak soleh, kafir, anaknya pun kafir, istrinya Asia solehah. Ada yang kayak Abu Lahab, istri, anak, tidak ada yang soleh. Kalau Abu Jahal masih anaknya laki-laki dan perempuan Islam semua. Nah, Baskoro nak kepengen yang mana? Keluarga Nabi Ibrahim atau yang tadi itu? Keluarga Nabi Ibrahim. Berarti tuh. Ya, yang ditengok jangan jumlahnya, kesolehannya. Ya. Dari dulu Bang, Nabi Daud wafir riwayah berapa istrinya? 1000. Sebelum Islam datang, orang Arab itu semuanya poligami. Orang Romawi boro-boro poligami, berzina. Lebih seperti binatang. Islam mengumpulkan dua-duanya. Yang kepengen lebih dari 1 diizinkan, tapi tidak boleh keterlaluan. 4 saja. Jadi kalau kita paham dulu sejarah itu tidak nganar-nganar. Ini kadang-kadang menghukumi Islam tidak manusiawi. Wah, berdempang kayak tidak manusiawi itu. Ya, berdempang. Baik. Ada lagi, saya pernah dengar ceramah Ustadz, kalau kepengen poligami sunnah, ikut kayak Nabi, nunggu bini mati dulu. Allah. Sunnah itu dari Nabi bukan kondisionalnya, tapi apa? Tuntunannya, tanggung jawabnya. Kan hukumnya ada berapa tadi? Ada 5. Hukum dasarnya menurut Imam Syafi'i apa hukum dasar nikah?
mubah, mau satu, mau dua, mau tiga. Jadi Pak Yul ini hukum dasarnya nak nambah tuh mubah. Hah? Oh, udah berani. Kalau udah berani itu bukan kaitan dengan hukum itu. Ya, itu kaitan dengan rugi dan tidak. Baik, hadis Nabi yang berikutnya yang memotivasi nikah. Nih, dengerin kau. Man arada an yalqallaha tahiran mutahharan falyatazawwajil haraira. Siapa yang kepengen nanti berjumpa dengan Allah dalam kondisi suci dan disucikan, menikahlah wanita-wanita merdeka. Ya, bukan hamba saham. Sampai jam berapa ngaji? Ya? Woi, kamu juga baju ngaji. Aku bela pegel ngaji. Ya. Jadi Lukman sudah nikah ini nanti kalau pun meninggal tahiron mutahharo. Ya. Mangali tahiron mutahharo. Baskoro ninggal. Kau ngapa nyengkir-nyengkir? Akan nyebut nama kau. Meninggal belum nikah tidak seperti orang yang sudah menikah. Ya. Kenapa? Ada hadis Nabi lagi yang lain. Idza tazawwajal 'abdu faqad istakfala nisfad din falyattaqillaha fi nisfil baqi. Seorang hamba kalau sudah menikah sudah menyempurnakan setengah agama. Tinggal sisanya bertakwa apa tidak? Setelah menikah tinggal sisa bertakwa apa tidak? Bertanggung jawab atau tidak? Suami jadi suami. Istri taat atau tidak? Berpegang teguh dengan Allah atau tidak? Mendidik anak-anak untuk tidak musyrik sama Allah atau tidak? Sisanya. Ya. Tuh. Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din. Makanya kalau sudah ada yang nyangkut di hati dan sudah kepengennya jangan dihalang-halang. Baskoro sudah ada belum? La ilaha illallah. Curiga kakak engkau nih. Kumis baik dipelihara. Ya. Siapa nih samping Sabdon namanya? Dari tadi ngunyah baik. Coba. Masya Allah. Arba'un min sunanil amursalin. Ada 4 dari sunnah-sunnah para nabi dan rasul. Pertama apa? Al-haya, masa malu. Ya. Para nabi itu kalau nengok perempuan malu. Lebih malu daripada wanitanya sendiri. Tambah lagi sekarang wanita sekarang tidak malu. Godain kita dong bang. Ya. Para nabi kalau melihat perempuan, contoh, jangankan Nabi Muhammad, Nabi Musa. Nabi Musa itu siapa nama mertuanya tuh lupa kan? Ya. Yang nabi juga. Ya, Nabi Daud kalau tidak salah. Itu istrinya bukan istrinya, anak putri Nabi Daud itu pulang bersama Nabi Musa. Kebetulan posisi Nabi Musa di belakangnya. Lalu ada angin kencang. Terus Nabi Musa bilang, stop, biar aku yang di depan. Kenapa? Karena kalau engkau yang lebih di depan, lebih bahaya daripada serigala. Kalau kita kan lain nih, kalau belakang, jalan belakang betul tebak-tebakan. Wajahnya cantik atau tidak? Ya. Insya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Kita inilah sudah hilang rasa malu. Rasa malu. Rasa malu. Ya, rasa malu sama apa aja? Rasa malu sama dosa. Suruh azan malu, tapi suruh main judi tidak malu. Suruh ke masjid, aku malu ke masjid. Tapi main mabok tidak malu. Suruh belajar Quran malu, tapi joget dengan biduan tidak malu. Suruh baca Quran, belajar Quran
Malu. Berapa banyak orang tahan belajar nyanyi? Kenapa? Agak malu disuruh naik panggung nggak baca. Makanya Pak Yul ngapal lagu dia. Ya. Lagunya apa Pak Yul judulnya? Ya. Sepanjang jalan kenang. Ya. Ya Allah. Masya Allah. Allah. Nah, sebagai kajian penutup, apa kata Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad? Qultu wa fin nikahi faraghun lil qalbi min wasawisi syaitan fima yata'allaqu bin nisa. Kata beliau, kalau sudah nikah itu ada faraghun lil qalbi, kebersihan di hati dari apa? Dari bisikan-bisikan setan, khususnya terkait dengan perempuan. Ya. Wa rubbama ya'rudu ba'du dzalika lil insan wa huwa fi sholati. Bahkan terkadang bayangan tentang wanita itu datang di dalam sholat. Waqifan baina yadaillah, sedangkan kita sedang berhadapan dengan Allah. Aw huwa yatlul Qur'an wa huwa fi dzikrillah fayaqau fi su'il adabi ma Allah. Ya. Dan terkadang ada banyak-banyak pikiran tentang perempuan itu apa? Saat kita baca Quran, saat kita zikir, sehingga apa? Jatuhlah kita dalam kondisi tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sedikit sama Pak Yud, beda ada perasaan kita dulu sebelum nikah sama sudah nikah? Beda. Ya, beda. Ketenangannya jauh lebih ada. Ya, urusan-urusan yang seperti ini. Maka jangan heran kalau ada para suami di dompetnya foto istri. Itu untuk menenangkan dia. Jadi kalau dia punya masalah apapun, pas buka istri, foto istri, dia langsung lihat, oh ya Allah, alhamdulillah, ini masalah terbesar. Jadi ya, jadi dia langsung tenang. Ya. Jadi pas dia buka foto, ada foto istrinya, dia bilang apa? Ini masalah terbesar. Masalah yang lain kecil semua. Ya, masalah bayar hutang kecil. Seperti Mang Ali, urusan pengacara kecil, dihadapi. Tapi kalau sudah nengok yang dipoto, ini yang lebih besar. Makanya jangan heran orang-orang itu penting bawa foto istri. Kenapa? Setiap ada masalah, buka foto istri langsung jadi tenang. Kenapa? Semua masalah tidak sebesar ini masalahnya. Itu anekdot. Ya. Ini wong-wong buat. Ya. Pak Yul kekek banget deh. Ya. Wa fin nikah ghaddun lil basar, selain untuk mengosongkan, membersihkan hati dari gangguan-gangguan tentang perempuan-perempuan tadi, wa fin nikahi ghaddun lil basar, maka dalam nikah itu apa? Ada apa? Untuk ghaddun lil basar wa tahsinun lil farji, menjaga kemaluan. Contoh, Nabi pernah matanya jatuh kepada wanita sangat cantik. Lalu bagaimana sikap Nabi? Pulang mendatangi istrinya. Jadi ketika manusia ada gairah dengan wanita mana, dengan gara-gara melihat wanita manapun, dia pulang ke istrinya. Makanya istri kenapa tidak boleh menolak ajakan suami? Karena akan menjadi sumber dosa. Karena yang namanya gairah suami ini kita tidak tahu kapan munculnya, Mang Lukman. Maka jangan heran, mohon maaf, kenapa banyak laki-laki sekarang nengok biduan semangat, segala macam semangat. Karena biduan di rumah tidak lagi cak biduan. Ya, seperti itu. Padahal sesuatu hal yang sangat harus dilatih. Mohon maaf, ini Mang Ali ya. Istri Nabi itu kan lebih tua dari Nabi. Kenapa Nabi betah di rumah? Pasti Sayyidah Khadijah mampu membuat daya tarik. Padahal sudah tua. Waktu
Sayyidah Khadijah menikah umur 40. 40 itu kan udah 40 pas. 40 lebih. Ya kan? Cuma 40-an. Nabi umur 25. Ya, umur 25. Kemudian Sayyidah Khadijah meninggal. Ya. Nabi usianya sudah berapa ini? Nabi kan 40 jadi Nabi. Waktu baginda Nabi, setelah 40 menuju 13 tahun, menuju 12 tahun. Berarti tak berapa tuh nambahnya teman. Nabi waktu nikah umur 40. Kemudian Nabi 25 ke 40 berapa? Nabi 25 ke 40 berapa tahun? Berapa? 15 tahun. Berarti 40 tambah 15 55. Ya kan? 55 nambah lagi 12. 67. Bayangkan dari usia Nabi menjadi Nabi ke usia itu. Sampai Nabi tetap betah, kalau pulang tidurnya di mana? Di pahanya Sayyidah Khadijah. Kita ini kadang-kadang nak tidur di paha istri apa istri? Sana, mending kepala. Nah, bayangkan Sayyidah Khadijah yang sudah setua itu tidak menolak istri suaminya yang lebih muda untuk tidur di paha baginda Nabi. Ya, maka jangan heran Sayyidah Aisyah itu cemburunya luar biasa dengan Sayyidah Khadijah, walaupun Sayyidah Khadijah sudah meninggal dunia. Contoh, urusan makan Rasulullah tidak galak, piringnya Sayyidah Khadijah tidak ditaruh. Satu hari Sayyidah Aisyah lupa meletakkan piring Sayyidah Khadijah. Lalu ya mohon maaf, kena cemburu. Sayyidah Aisyah sebagai manusia biasa terucap, apa hebatnya wanita tua itu? Muka Nabi memerah. Akhirnya apa? Nabi menceritakan, hei Aisyah, ketika orang menyatakan ku gila, hanya dia yang percaya dengan diri. Ketika orang menolak hartanya untuk diberikan perjuangan di jalan Allah, siapa yang menghabiskan hartanya? Istriku Khadijah. Sampai Nabi saking nak memberikan penjelasan kepada dia, dari semua istriku hanya dia yang ngasih keturunan. Wah, payun. Nah ini kalau kita nak ngomong, kenapa Allah memilih Sayyidah Khadijah untuk istri Rasulullah? Supaya belajar. Sampai setua itu Sayyidah Khadijah tetap menarik di hadapan siapa? Di hadapan suaminya. Bahkan salah satu akhlaknya Sayyidah Khadijah, tiap kali suaminya pulang, walaupun lagi menyusui anaknya, dia pasti berdiri menyambut suaminya. Ya, kita tidak usah nak menuntut istri kita cak ini niat. Ini kan cerita tentang Sayyidah Khadijah. Artinya betapa Nabi tidak bisa melupakan Sayyidah Khadijah, itu begitu dahsyatnya. Maka mohon maaf, ada dalam satu riwayat Nabi mengucapkan ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, ya, kalau engkau meninggal, siapa lagi yang akan menemani perjuanganmu? Sampai sebegitunya. Maka kata-kata ini membuat Allah, bukan membuat Allah melihat Nabi harus di Isra Mi'rajkan. Ya, artinya seolah-olah Rasulullah patah hati saat itu. Lebih lagi ditinggal oleh pamannya. Makanya disebut ulama amul huzni, tahun kesedihan yang luar biasa. Ditunjukkan oleh Allah, Muhammad kau tidak usah takut, ini aku yang menciptakan Sayyidah Khadijah, aku yang menciptakan pamanmu, aku pula yang mendetikkan di hatinya yang bakal menjadi pembelamu. Sesungguhnya pembelamu siapa? Aku. Dan Rasulullah tadinya tidak mikir nak nikah dengan Sayyidah Aisyah. Lalu siapa yang membayangkan tentang Sayyidah Aisyah? Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah bahwasanya istrimu yang berikutnya akan menjadi penghibur beliau siapa? Sayyidah Aisyah. Maka jangan heran kalau Aisyah sama Hafsah saling pencemburu.
Karena Hafsah sama Aisyah ini istri Nabi yang sama-sama masih muda. Cuma bedanya Hafsah dinikahi dalam kondisi janda, Sayyidah Aisyah dinikahi dalam kondisi masih gadis atau perawan. Ya. Panjang lagi kalau cerita di bab sini nih, ya. Karena apa? Orang dua ini yang mulia ini pernah lomba-lombaan ngasih makan dengan Nabi. Jadi ada mata-mata Sayyidah Aisyah. Nah, ini pembantunya Sayyidah Aisyah. Ngintip kalau Hafsah lagi masak buat Rasulullah. Lalu lagi masak, ketika sudah masak sudah siap di piring. Sayyidah Aisyah belum siap, masih dikit lagi. Kemudian dia kasih pesan sama apa? Khadimnya, pembantunya Sayyidah Aisyah, kau senggol piringnya Sayyidah Hafsah. Jadi disenggol, jatuhlah. Lalu datanglah Sayyidah Aisyah. Makanan yang jatuh tadi dipungut oleh Rasulullah. Kemudian dan itu ditonton oleh Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang lain. Dan makanan Sayyidah Hafsah diambil dan dibagikan kepada sahabat. Dan makanan Sayyidah Aisyah diambil oleh Rasulullah, disuapkan pertama kali ke Hafsah. Ya. Lalu setelah itu baru Rasulullah menyuapkannya kemana? Sayyidah Aisyah, dan dia yang memakannya. Itulah fatonahnya Rasulullah. Makanya fatonahnya Rasulullah itu tidak bisa disamakan dengan kecerdasan manusia yang belajar. Ada pemikiran-pemikiran Nabi itu yang out of the box, kata orang sekarang. Contoh, sahabat ngomong, pasti ngamuk nih Rasulullah. Ternyata tidak ngamuk. Dan Sayyidah Aisyah bilang, sedikit pun Nabi tidak ada marahnya. Kalau kita, Allah nih kan kau nih, malu aku tengok uang tuh nak. Itu kalau aku, kalau Pak Yul dah mirip dengan Rasulullah. Ya. Oke lah, baik. Ya, kenapa nikah ini harus penting? Kata Nabi, an-nazratu sahmun masmum min sihami iblis. Karena mata ini panah yang beracun dari panah-panahnya iblis. Ya, baiklah. Jadi inilah pernikahan. Pernikahan itu punya keistimewaan, punya juga keuntungan, punya juga kemanfaatan. Maka Baskoro menikahlah supaya dapat tiga ini. Keistimewaannya dapat, keuntungannya dapat, kemewahannya dapat. Dan jangan dianggap pernikahan itu dah arti pertengkaran. Nabi pun ya sering dicereweti oleh istrinya. Sering dicereweti oleh istrinya, apalagi istrinya kan lebih dari satu. Pertanyaannya yang monoton apa? Siapa yang paling kau cintai ya Rasulullah? Kan pening Nabi nak jawabnya. Di antara kami betina-betina ini, siapa yang paling engkau cintai? Nabi cuma menjawab, karena yang nyanyinya kan sikok-sikok. Besok kamu tengok di bawah bantal. Kalau kamu dapat cincin, berarti kamu aku cintai. Tapi jangan kasih tahu. Ya. Semua istri dibilang seperti itu. Besok semuanya buka bantal mengalir, dapat cincin semua. Semuanya sumringah. Tapi tidak saling ngomong. Ya. Nah, itu juga hebatnya istri Nabi. Disuruh tidak ngomong, tidak ngomong. Kalau kita ini dah ngangei. Cincin dari Nabi loh. Ada yang repot itu. Ini pula yang luar biasa nih, karena disuruh Nabi tidak boleh saling ngomong, nih. Yang penting dia dapat rasa cinta dari Nabi dan bukti. Kalau kita ini kan enggak, ngintip lah, kepo lah. Coba kau tengok di bawah bantalnya ada enggak? Dapat pula. Akhirnya apa? Ribut. Ya, jadi orang yang paling dicintai oleh Nabi adalah orang yang dapat cincin. Jadi zaman sekarang nak ngepas nyancak Nabi dan Sayyidah Khadijah susah. Kita dak cak Nabi, istri kita dak cak Sayyidah Khadijah. Maka syukurilah apa yang ada. Makanya kata Buya Asy'ari, apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Yang ada inilah yang Allah pilih untuk kita. Belum tentu yang kita pikir bagus lebih bagus dari yang ada.
Dan kita belum tentu lebih pandai daripada ya yang dalam hayalan-hayalan kita. Jadi apa yang ada dem? Kalau kita nengok istri kita cak ini, oh ya Allah, inilah yang Allah pilih untuk aku. Cuma aku yang bisa ngadep video ini. Ya. Dan istri kita pun sama. Ya Allah, inilah laki aku. Cuma aku yang dipilih oleh Allah untuk ngadepi lanang model ini nih. Sama baik. Ya. Jadi kalau ada wong yang masih lanjut nikahnya, itu tandanya apa? Dia memahami anugerah Allah. Kaulah yang Allah pilih untuk aku. Bukan aku sebenarnya milik engkau ini, tapi Allah. Dan aku nerima kekurangan kau. Kentut kau, ketiak kau, tai gigi kau, ku terima kalau. Begitu juga satu sama lain. Jangan berhayal kita pengen punya istri seperti Khadijah. Karena wanita yang kita khayali pengen seperti Khadijah pun berhayal pengen punya suami seperti Rasulullah. Ya, kalau kata istilah ayah tuh, jangan nak berharap pasangan kita sempurna. Ngaco kita nih sempurna dah. Ya. Nah, inilah. Dan ada satu ungkapan saya, keluarga yang sakinah bukan keluarga yang tenang tanpa masalah, tapi keluarga yang dengan tenang menyelesaikan masalah. Itulah keluarga yang sakinah. Jadi keluarga sakinah itu apa? Nyelesain masalah itu dengan tenang. Bukan tenang tanpa masalah. Tapi kalau nengok keluarga yang tidak katik masalah tuh nah, patung KB berencana. Itu contoh keluarga yang tidak pernah ada masalah. Ini lagi kehujanan, tidak masalah dia nyengir tegak itu. Ya, tidak masalah dia. Jadi Baskoro kalau mikir aku bukan apa-apa, aku nak nikah tuh tidak masalah. Ya tidak pacak Baskoro. Tidak pacak man, tidak pacak. Masalah terus. Pagi-pagi bela masalah. Tengoklah pagi-pagi. Mulai. Ayo lomba susu anak dulu, ribut dulu, pokoknya itu pasti ada masalah. Dinikmati saja. Ya, memang itulah kehidupan keluarga. Nak ribut cak mana pun damailah. Ya, damailah. Apalagi kalau baca diajak jalan, selesailah itu. Urus. Mohon maaf, tidak ada maksud untuk mengajari siapapun, tapi inilah yang diajarkan oleh agama kita. Cuma sehebat apapun ilmu ini tidak mudah dilakukan. Termasuk saya yang berbicara ini sangat jauh dalam pengamalan. Tapi ada ungkapan Buya Yahya, sekalipun kita pemabok, kita harus katakan mabok itu haram. Sekalipun kita berzina, harus kita katakan zina itu haram. Seperti saya, sekalipun saya tidak sehebat apa yang dikatakan dalam buku ini, apa yang saya ceramahkan, apa yang itu bagus harus diceramahkan, harus disampaikan. Walaupun apa yang saya ucapkan jauh dari apa yang saya amalkan. Ada sebuah ungkapan mengatakan, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang berkata. Sekalipun kadang-kadang kata hikmah itu keluar dari orang gila. Tidak apa-apa, nambah dikit ya. Seperti Harun Ar-Rasyid. Ya, Harun Ar-Rasyid lagi jalan ketemu dengan Bahlul namanya. Lalu dia teriak, Bahlul, kapan kau akan sadar? Lalu Bahlul menteriak, Harun Ar-Rasyid, kau tuna kapan sadar? Nah, bayangkanlah, dia ngomong dengan raja mah itu mah. Mutar raja. Kaget dulu, apa maksud kau ngomong kayak itu? Kau nanya aku, ini kalau bahasa kita. Kau bertanya kepada aku, kapan aku sadar? Aku balik tanya, kau yang kapan sadar? Loh, aku nanya wajar, engkau tinggal di kuburan. Hei Harun Ar-Rasyid, engkau itu yang tinggal, yang mestinya engkau sadari. Kenapa? Aku meninggal, aku tinggal di tempat yang bakal abadi. Sedangkan engkau tinggal di tempat yang akan hancur. Kau tinggal di istana, tak lama lagi kau akan meninggalkannya. Kesini engkau akan berada. Aku tinggal di tempat di mana aku akan kesini tempatnya, maka aku jaga. Sedangkan engkau menjaga hartamu, menjaga istrimu, menjaga istanamu, itu semua yang akan kau tinggal. Kakaknya aku tanya engkau, sama engkau, kapan kau sadar? Terbalik engkau nanya sama aku, kapan ku sadar? Kalau aku sudah sadar, makanya aku tinggal di kuburan.
Pening malah Harun Ar-Rasyid. Benar juga omongan kau nih Lul. Lalu Harun Ar-Rasyid tadi apa? Karena Harun Ar-Rasyid bukan manusia dungu. Manusia yang akal sehat, hatinya lembut, langsung berkata, luar biasa nasihatmu kepada diri. Ya. Maka ada dua yang disampaikan Harun Ar-Rasyid. Aku lupa yang pertama ini apa? Dia bilang apa? Nasihati aku wahai Harun Ar-Rasyid. Nah, ini dia kakak lupa. Nah, baru yang bertiga dia bilang apa? Apa permintaanmu untukku? Kau bisa memenuhi permintaanku? Aku kan raja wahai Harun Ar-Rasyid. Ya sudah. Kalau emang kau betul raja, permintaanku 3. 1, tunda kematianku. Nah, tidak baca, Bahlul. Tidak baca, Lul. Yang kedua, panjangkan umurku. Tidak baca, Lul. Yang ketiga, pastikan aku masuk ke dalam surga. Permintaan kau nih. Maka kau bukan raja, kau adalah hamba Allah Tuhan. Nangis Harun Ar-Rasyid. Ya. Jadi inilah, subhanallah. Kadang-kadang kita tidak tahu siapa yang gila. Ternyata kita yang gila. Jadi, di tengah kita yang berakal ini, bisa jadi kita yang gila. Ternyata ada orang yang nampaknya gila, ternyata dia sadar. Ya. Itu nih orang gila tuh, siapa tahu dia sadar. Maka mulai besok Sepdon jadilah wong gila. Ya. Masya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Allah. Ya. Makanya tadi bilang unzur maqala wala tanzur man qala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, maafkan kami yang jadi suami belum bisa menjadi suami yang terbaik buat istri kami, ya Allah. Ya Allah, kami terlalu banyak menuntut terhadap istri kami. Padahal kami sadar kalau istri kami bukanlah malaikat. Dia hanyalah manusia yang penuh dengan kekurangan, ya Allah. Ya Allah, dan kami pun lupa kalau kami belum menjadi yang terbaik buat istri kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, kami sadar. Kami mestinya harus sadar apa yang sudah istri kami lakukan terhadap kami. Melahirkan anak-anak kami, menemani kami, ya Allah. Itu sudah kebaikan yang luar biasa, ya Allah. Hanya saja kami sedang tidak bersyukur dan kami sedang tidak bersabar dengan kekurangannya. Padahal, ya Allah, dia bersyukur dengan apa yang kami berikan dan bersabar dengan kekurangan kami, ya Rahman, ya Karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kumpulkan kami dengan istri kami kelak di surgamu, ya Allah. Jadikan kami pasangan dunia dan akhirat. Dia adalah bidadari kami kelak di surga dan kami pun akan menjadi pendampingnya kelak di surga. Ya Rahman, ya Karim, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Walaupun kami tidak tahu kapan hidayah akan menemui mereka, ya Allah. Tapi doa ini tidak akan berhenti buat mereka dan anak-anak kami serta keturunan-keturunan kami. Ya Allah, istiqomahkan kami senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum. Bagas tersinggung nih, sampai gorengan tidak dimakan.